Islam dan resolusi konflik. Manusia diciptakan dengan penuh kekurangan, karenanya tidak ada manusia yang mampu memenuhi segenap kebutuhannya dengan mengandalkan dirinya sendiri secara total. Manusia selalu membutuhkan orang lain atau pihak lain untuk mencukupi dan memenuhi segenap kebutuhannya. Namun demikian, manusia juga diciptakan dengan membawa potensi ketamakan dan kerakusan. Walaupun segenap kebutuhan yang ada telah terpenuhi secara asasi, tapi manusia terus merasa kurang, dan kurang. Hingga tak jarang menimbulkan konflik dan benturan sebagai akibat dari kekurangan yang ada sekaligus hasrat ketamakan yang dimiliki manusia. Saya melihat konflik itu jangan dijadikan musuh. Pertama, cara mensikapinya. Konflik itu harus dilihat sebagai sesuatu bagian dari perjalanan proses berkembangnya manusia. Tanpa konflik, orang tidak punya pengetahuan baru. Tanpa konflik, orang tidak mendapatkan cara baru dalam menangani masalah. Tanpa konflik, kompetensi kita tidak meningkat. Tanpa konflik, makam kita tidak naik. Dengan konflik itulah kemudian kita menjadi lebih dewasa, lebih matang dan sebagainya. Tapi problemnya adalah ketika mensikapi konflik itu seperti mensikapi kita bertemu dengan musuh, itu yang bahaya. Oleh sebab itu, Islam membawa perhatian yang sangat besar untuk menyelesaikan sekaligus meminimalisir konflik yang ada. Dalam bahasa populer, hal ini dikenal dengan istilah manajemen konflik. Islam sebagai agama yang hanif juga pernah mengajarkan tentang manajemen konflik ini. Anda bisa lihat bagaimana firman Allah dalam surah 49, surah Al-Hujurat ayat 9. Allah berfirman, "Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatalu fa'aslihu bainahum." Kalau ada dua kelompok dari orang-orang beriman, mereka kemudian saling membunuh, mereka terjadi konflik, fa'aslihu bainahum, maka damaikanlah kedua pihak yang ketika itu. Fa'in bagat faqatil lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau misalnya ada yang tidak mau didamaikan, maka rangu pihak yang tidak mau berdamai. Fa'in fa'at fa'aslihu bainahum bil adli wa aqsitu. Dan kalau saja dia mau kembali untuk duduk dalam meja perundingan, dalam perdamaian, maka tuntaskan masalahnya dengan adil dan dengan seimbang. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah Subhanahu wa taala senang dan suka kepada orang-orang yang adil dalam memutuskan perkara. Dan ini tanda bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebabkan konflik yang bermunculan di kalangan orang-orang beriman. Bahkan di ayat 10 pada surah yang sama, surah 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguh orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara, mereka sejati bersaudara, maka damaikanlah saudara-saudara kalian semua. Ya, pesan Allah, damaikan saudara-saudara kalian semua dan bertakwalah kepada Allah agar kalian senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Islam itu kan kalau ada perselisihan, itu dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah kan. Karena ayatnya itu jelas, fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul. Jadi, di dalam Al-Quran itu selalu mengedepankan tentang perdamaian, kan. Dan karena seperti saya katakan tadi, Islam itu sendiri
bersifat defense ya. Jadi tidak ada menyerang lebih dulu gitulah, menyerang lebih dulu. Pandangan Islam tentang konflik bisa dibagi ke dalam 3 fase. Fase pertama adalah pra-konflik atau sebelum konflik. Dalam kondisi ini, Islam membawa sejumlah ajaran yang bisa bermuara pada upaya pencegahan sebuah konflik. Hal ini bisa dilihat dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya saling menghormati, saling percaya, dan saling bekerja sama antara komponen masyarakat. Begitu juga dengan ajaran agar masyarakat senantiasa saling mengingatkan dalam kebenaran dan demi kesabaran. Watawasobil haq, watawasobi sober. Fase kedua adalah fase konflik. Dalam fase konflik, Islam menekankan agar semua yang terlibat bersabar dan menahan diri, hingga tidak melakukan hal-hal yang bisa menambah parah konflik yang ada, khususnya aksi-aksi yang bercorak kekerasan. Mengingat kekerasan tidak pernah menyelesaikan sebuah masalah, justru kekerasan hanya kerap melahirkan kekerasan yang lain. Sebagai bentuk resolusi konflik, Islam menekankan pentingnya mediasi di antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Melalui peran mediasi, konflik yang ada diharapkan bisa terselesaikan secara baik, tanpa ada yang merasa kalah atau menang, merasa diuntungkan atau dirugikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hendaknya masing-masing yang berselisih mengangkat dan mengutus satu utusan untuk berunding. Nah, kalau seandainya ada orang yang berselisih, kita tentu perlu mendengarkan dari kedua belah pihak. Hal apa sih yang dianggap katakanlah benar oleh orang yang A dan kemudian oleh orang yang B gitu. Nah, mungkin saja tidak perlu terjadi perselisihan karenanya. Perbedaan itu bisa saja terjadi perbedaan, tetapi bagaimana menerima perbedaan itu merupakan hal yang penting. Perbedaan itu bukan artinya salah, itu yang harus dicamkan pada diri masing-masing orang. Fase ketiga adalah fase pasca konflik atau sesudah konflik. Pada fase ini, Islam menekankan pentingnya masyarakat mengembangkan sikap saling memaafkan, karena sesungguhnya tidak ada orang yang sempurna dan suci dari perbuatan dosa atau salah. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa semua anak cucu Adam sesungguhnya adalah pendosa, dan sebaik-baiknya pendosa adalah mereka yang bertaubat dan meminta maaf.